secara substansi demokrasi itu harus berbingkai oleh moral, etika dan budaya gitu. Nah, jadi kalau bicara budaya artinya karena demokrasi masih baru, budaya politik itu juga masih lemah. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Satu kalimat. Kita gerakkan pembangunan berbasis pengetahuan. Oke, kita gerakkan. Iya. Apa? Pembangunan berbasis pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Ketika itu kepentingan akan terakomodir. Siap. Halo kawan-kawan Lawyer on the Street. Ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, kali ini kita akan melanjutkan segmen kita mengenai Lawyer on the Street dengan tema tokoh inspiratif yang kita hadirkan menjadi tamu kita untuk kita review sepak terjangnya gitu. Kalau di episode kemarin yang pertama ada Pak Dr. Rano Firman, hari ini saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street mengundang Bang Ahmad Tamimi ya, selaku salah satu komisioner Bawaslu di Kabupaten Indragiri Hilir dan selaku juga aktivis dan penulis juga, penulis yang aktivis lah dengan analisisnya, banyak karya dari beliau ya, salah satunya ini nih ini buku karya Bang Ahmad Tamimi Mencari Islam. Nah, ini menjadi salah satu karya dia yang sudah tunggal satu. Yang tunggal ya, yang join dua. Yang join dua. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sepak terjang Bang Ahmad Tamimi di kepemiluan dalam pengawasan di selaku salah satu komisioner Bawaslu, Bang ya. Dari tahun 2018 tentunya 2018. Dia menjabat sebagai komisioner. Nah, untuk itu saya ingin kawan-kawan Lawyer on the Street dulu bisa mengenal lebih dekat siapa Bang Ahmad Tamimi. Mungkin Bang Ahmad Tamimi bisa perkenalkan dulu apa identitas ininya lah, ringkasnya lah gitu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indragiri. Yang dipimpin oleh Yudhya Perdana Sikumbang dan kawan-kawan, yang memang saya lihat eksistensi dan penguatan kapasitas tidak diragukan lagi. Wah, siap. Amin. Ya, karena bagi saya salah satu pemuda yang memang melihat pikirannya berjalan di publik, salah satunya beliau. Amin. Semoga. Saya pribadi nama Ahmad Tamimi. Kalau untuk di pengawas pemilu ini, saya kan dari sejak tamat kuliah itu 1 tahun, saya kuliah dulu di Padang di UIN Imam Bonjol, sudah kuliah saya setahun di Batam. Di sana juga aktif menulis di beberapa media, termasuk di Batam Post Haluan Kepri, seminggu sekali itu ada di kolom opini gitu kan. Meluahkan keresahan di situ, mengamat fenomena sosial keagamaan di sana. Namun setelah itu saya pulang kampung tuh aktif di pengawas pemilu kecamatan. Oh, pengawas cam ya. Pengawas pemilu kecamatan periode 2013-2014. Kemudian setelah itu 2017-2018 saya juga masih di pengawas pemilu kecamatan. Pas pertengahan 2018 buka pendaftaran di seleksi Bawaslu, saya ikut. Alhamdulillah lulus. Dulu pelantikan kan sekitar bulan Agustus, tanggal 15 Agustus 2018. Jadi terhitung 18 Agustus hari ini genap 3 tahun usia di Bawaslu. Iya, tamat di Bawaslu. Oke. Sebelum lebih jauh kita mengulas eksistensi Bang Ahmad Tamimi, apakah dia sebagai penulis, yang aktif menulis ya, lalu dia sebagai komisioner, salah satu komisioner Bawaslu di Kabupaten Inhil ini. Nah, saya ingin sedikit mengulas tadi bahwa pengalaman Bang Tamimi sebelumnya sudah ada juga di Panwascam berarti di kepemiluan ya. Lalu kemudian tes di Bawaslu Kabupaten dan jadi komisioner hari ini ya. Sejak 2018 ya. 2018. Oke. Nah, saya mau menanya
kepada Bang Tamimi, biar kawan-kawan lawyer on the street tahu, selama Bang Tamimi berkecimpung di Bawaslu sebagai komisioner, salah satu komisioner, tentu komisioner itu berkaitan dengan pengawasan, mengawasi sesuai regulasi adat dan kepemiluan. Karena saya juga selaku praktisi hukum pernah juga terjun untuk mengadvokasi kepemiluan. Waktu itu Panwaslu, ya, lalu tahun lalu di Kepulauan Meranti juga. Oh, dikira tahun ini cuman sebelumnya juga. Ya, sudah ada apa di situ kan, artinya saya pernah berhadapan lah dengan mengadvokasi tentang kepemiluan. Maksud saya itu, kalau untuk di Inhil, Bang Tamimi sebagai salah satu komisioner Bawaslu melihat pengawasan pemilu di sini yang menjadi yang menjadi keresahan atau menjadi PR yang masih belum tuntas rasanya untuk komisioner Bawaslu apa? Apakah itu tentang politik uang atau segala macam, atau penertiban baliho segala macam? Mungkin Bang Ahmad Tamimi bisa bagi-bagi cerita ke kawan-kawan lawyer street yang nonton ini. Silakan Bang. Kalau bicara persoalan di pemilu itu kan sebenarnya kan sangat kompleks itu ya. Ya. Sangat kompleks. Dia kan di setiap tahapan itu. Ya. Ada di persoalan di kampanye. Oke. Tapi titik persoalan ini kan di kampanye misalnya kan. Kampanye itu ada persoalan baliho, kemudian persoalan politik uang. Ya. Politik uang juga persoalannya sangat kompleks sekali gitu. Bukan hanya terkait di calon tapi juga di masyarakat. Ya. Tapi pada intinya saya melihat kategorisasi persoalan pemilu itu hampir sama di semua daerah itu ya. Hampir sama di semua daerah ya. Karena hari ini kan kita lihat praktik demokrasi langsung kita kan hanya beberapa dekade gitu ya. Jadi demokrasi langsung kita baru belajar berdemokrasi yang memang hari ini kita belajar dari demokrasi prosedur masuk ke ranah ke substansial gitu. Ya, demokrasi prosedur dalam arti kata secara hukum dan administrasi infrastrukturnya jelas gitu. Namun secara substansi demokrasi itu harus berbingkai oleh moral, etika dan budaya gitu. Nah, jadi kalau bicara budaya artinya karena demokrasi masih baru, budaya politik kita juga masih lemah. Oh gitu ya. Masih lemah. Misal terkait dengan kebiasaan calon itu mau mencalon, mau mencari posisi kekuasaan harus ngasih duit misal. Terkait dengan budaya masyarakat menerima gitu. Itu sangat kompleks saya kira. Kemarin dalam jurnal juga kita mengkaji hal itu. Setidaknya kan ada beberapa faktor misal politik uang. Politik uang itu karena faktor lemahnya pendidikan masyarakat, kemudian lemahnya budaya, terkait dengan rasa malu, kemudian faktor kemiskinan. Nah, bicara kemiskinan, pendidikan dan budaya ini kan sangat struktural sekali sesungguhnya, yang memang tidak bisa dijawab oleh Bawaslu. Nah, kalau berbicara ingin mencegah politik uang dalam pendekatan hukum, hanya sekedar tahapan yang sedemikian pendek merubah persepsi dan perilaku masyarakat, itu kan sama dengan bohong gitu. Nah, terlebih lagi misal persoalan politik uang, lemahnya body for Bawaslu yang beda dengan polisi ketika ada apa bisa dia menahan, menggeledah atau menangkap dan lain sebagainya. Kalau kita tidak gitu. Malah di proses klarifikasi itu juga sifatnya undangan gitu kan. Oke. Nah, ini tahan dulu Bang Tamimi ya. Saya mau nanya sedikit berkaitan dengan pelanggaran pemilu ataupun tindak pidana pemilu kan. Yang mana kita ketahui dalam penegakan hukum kepemiluan, pengawasan ya, itu kan ada 3 lembaga ya, 3 lembaga. Yang pertama ada Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, maksud saya itu peran Bawaslu ini sejauh mana sih untuk bisa menindaklanjuti adanya pelanggaran, adanya juga tindak pidana kepemiluan? Apakah diawali dari Bawaslu dulu, dilempar ke kepolisian, atau gimana sebaliknya? Apa wewenang yang paling mendasar yang bisa diberikan Bawaslu kepada Gakumdu ya kan, sentra Gakumdu gitu. Nah, gimana sih dalam prakteknya itu gitu? Iya. Itu dijelaskan itu kan dalam Perbawaslu nomor 7 2018 tentang penanganan itu ya. Bahwasanya prosedurnya itu pintu masuk memang di Bawaslu. Di Bawaslu. Kan ada
ada temuan dan ada laporan Oke. itu semua masuknya di Bawaslu. Itu masuk awal ya. Ketika ada temuan itu sifatnya internal Bawaslu. Kalau laporan itu masyarakat, pemantau maupun peserta pemilu kan. Oke. Mereka datang melapor, lalu kita terima, tentu kita kaji sebelum diregistrasi. Melakukan kajian awal ini kan untuk melihat apakah memenuhi syarat formal dan material, gitu kan? Nah, nanti setelah itu baru bisa kita naikkan ke pembahasan tahap 2. Pembahasan tahap 2 ini nanti ketemu sentra Gakumdu. Ya, ada polisi, jaksa, Bawaslu. Jadi didiskusikan lagi ya. Dibahas secara bersama-sama. Yang didiskusikan ini apakah menentukan itu tindak pidana, pelanggaran biasa atau gimana? Kalau pelanggaran biasa administratif sifatnya apakah Bawaslu saja atau melibatkan kejaksaan tadi sama kepolisian atau hanya sebatas tindak pidana aja harus ada tahap 2-nya? Gimana itu? Sudah masuk di tahap 2 ya. Itu kita di dalam tuh secara bersama-sama. Oh, secara bersama-sama. Iya, kolektif kolegial ya. Tak ada dominasi Bawaslu, kejaksaan maupun kepolisian. Berarti secara kolektif kolegial itu Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian merangkul itu menentukan apakah mengambil keputusan bisa dilanjutkan apa tidak. Oh, gitu. Nah, tadi kan untuk masalah pelanggaran dugaan kan itu di situ dibahasnya. Maksud saya itu kalau di Kabupaten Inhil, sepengalaman Abang selaku komisioner yang juga pengawas kepemiluan, itu hal-hal yang sering terjadi pelanggaran seperti apa yang biasa terjadi di Inhil ini? Kalau kita lagi demam pemilu lah, apakah pilkada, pileg, atau pemilihan DPRD kabupaten, provinsi gitu, gimana? Kalau jenis pelanggaran berat sebenarnya, tapi memang kena keterbatasan lemahnya norma hukum dan kewenangan kita, itu kan memang di politik uang. Politik uang itu terjadi, ya kita tahu. Malah kadang-kadang ada yang melapor, bahkan ketika sampai di lapangan kadang-kadang ada barang bukti tapi tidak ada saksi. Ada saksi tidak ada barang bukti gitu. Itu kan sulit gitu. Kadang-kadang ada saksi ada saksi ketika diundang tidak datang. Kita mentuknya di situ sebenarnya. Akan tetapi politik uang ini sulit juga ditangkap karena politik uang ini rata-rata sifatnya laporan itu ketika partai politik tertentu dia merasa dirugikan. Misal ada caleg tertentu yang melakukan politik uang, dia merasa basis suaranya dirugikan, maka dia melapor. Itu lebih akan, tapi kalau partisipasi masyarakat itu lemah ya. Kemudian yang kedua, titik pelanggaran paling banyak juga persoalan kampanye terkait dengan beberapa metode kampanye itu, alat peraga kampanye, persoalan tempat pemasangan gitu, lokasi pemasangan lebih banyak, jumlah pemasangan, kemudian redaksi pemasangan, kemudian juga melibatkan ASN juga. Nah itu ini berbagi pengalaman sedikit Bang, karena juga saya selaku praktisi pernah advokasi kepemiluan. Waktu saya di salah satu kota di Riau ini advokasi kepemiluan. Nah kebetulan seperti Abang bilang tadi, kalau partisipasi masyarakat sangat lemah. Nah, pada waktu itu pengaduan itu tersebut dilakukan oleh salah satu paslon yang merasa dirugikan atas ini dominasi suara yang tim kita pada waktu itu. Nah waktu itu yang dikejar bedanya itu unsur menjanjikan tadi, unsur menjanjikan di pasal dugaan tindak pidana pemilu menjanjikan itu. Nah, kalau di Inhil pernah nggak yang unsur menjanjikan itu terjadi? Ini kan kalau Abang bilang tadi barang bukti itu kan yang maksudnya ke gap langsung atau OTT yang untuk bicara OTT. Kalau unsur menjanjikan kan duduk perkaranya sangat berbeda nih. Nah, pernah nggak ada hal-hal yang seperti itu gitu di sini? Kalau untuk bentuk laporan atau temuan belum ya, belum ada. Tapi kalau bentuk memberi materi secara langsung itu ada gitu. Unsur menjanjikan untuk memilih paslon atau tidak memilih paslon. Dia gitu membeli barang, memberi satu barang dan di situ lengkap dengan dengan stiker misalnya kan, atau bahan kampanyenya kan, itu ada. Ada ya. Nah gini, karena yang saya pahami seperti itu, ketika ada politik uang itu menjanjikan untuk memilih paslon tertentu atau tidak, ya kan dengan iming-iming tadi, ya kan.
Nah, jadi yang dikaji itu unsurnya tadi gitu, unsur menjanjikan tadi dengan memilih atau tidak memilih. Barang siapa memberikan materi, menjanjikan atau memberikan materi dan bentuk lainnya ya. Iya. Atau memilih paslon tertentu atau tidak memilih paslon tertentu. Golput itu kan bisa juga kan? Golput. Bisa mengajar untuk golput nih kasih duit gitu kan? Berarti bisa juga kan? Bisa. Nah, itu kan salah satu anu juga kan, tidak pidana juga kan? Nah, jadi berkaitan dengan itu saya mau nanya nih tentang batas yang menurut Bang Tamimi selama ini ketahui selaku komisioner Bawaslu, perbedaan batu karakteristik antara politik uang dan kos politik itu sejauh mana? Iya. Di mana sih batas-batasannya gitu? Iya. Tentu kan kalau kita berbicara politik pasti ada kos politik lah harus dikeluarkan. Itu kan inilah normal. Maksud saya itu sepanjang yang Abang ketahui selaku komisioner Bawaslu ya, dengan kewenangan yang Abang punya, itu batasan antara kos politik dan politik uang ini di mana sih gitu? Iya. Kalau dalam kajian politik uang ya, itu kos politik dan politik uang itu sebenarnya masuk dalam satu tema politik uang. Iya. Karena hari ini bicara politik uang, orang berbicara parsial gitu. Seakan-akan politik uang itu saat calon mau mencari suara dikasih barang atau amplop misalnya kan. Sebenarnya politik uang bukan hanya sesempit itu, akan tapi semua tahapan. Misal ketika si A mau mencalonkan diri jadi bupati, dia mau mendapatkan usungan dari partai politik, ada kos-kos deal-deal tertentu gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori politik uang. Ada deal-dealnya dalam artian ada transaksional. Transaksional. Transaksionalnya itu berupa berupa barang atau uang gitu atau menjanjikan itu kan jadi rahasia umum itu kan. Berarti kan ada transaksinya gitu kan. Tapi kalau kos politik tidak ya. Kalau kos politik saya kira memang berbicara prosedur kepentingan administrasi misalnya kan. Iya. Sebenarnya kan demokrasi kita ini kan memang mengalir dalam arti dalam konteks rasional. Partai politik juga dia mengusung kan karena kuat segala macam. Memang hanya moral gitu. Tak ada semacam menjual menjual dukungan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang Bang Tamimi lihat seperti itu ya, berarti kita untuk karakteristik antara money politik dan kos politik itu dilihat dari deal-dealannya, ada transaksional di situ, perbedaan di situ gitu. Dan itu bahaya. Gitu. Nanti gitu kan ada yang berkualitas tapi tak mampu beli kursi, maka tak akan bisa mencalon kan. Nah, lalu untuk lebih dalam lagi, kita kan tadi Bang Tamimi juga saya sampaikan ke kawan-kawan Lawyer on the Street bahwa Bang Tamimi juga adalah penulis aktif. Beliau sering membagi hasil buah pikirnya ke dalam tulisan. Apakah kalian bisa trik aja di Google Bang Ahmad Tamimi, keyword kata kunci apa, ada kok tulisannya. Nah, saya mau ngasih kenal salah satu karya beliau nih adalah Ahmad Tamimi Mencari Islam. Nah, oleh Ahmad Tamimi Mencari Islam, sebuah ikhtiar kokohkan paham dan kesadaran beragama. Nih bukunya. Kalau mau beli buku ini di mana kita dapatkan? Masih ada di kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu bisa ya, atau langsung person ke Abang ya. Bisa hubungi saya juga kalau mau kan. Ada sedikit lagi. Jadi ini kita bahas sedikit nih Bang ya. Boleh. Saya tertarik karena saya tahunya Abang selaku senior saya, sama-sama alumni Sumber kita. Saya di Bung Hatta, beliau di UIN. Ya di IAIN dulu namanya, di Lubuk Lintah nama daerahnya Bang ya. Ya kalau kami di Air Pacah gitu. Jadi kami punya kesamaan itu suka nulis kalau, tapi saya belum ada yang berbentuk buku hari ini. Saya mau belajar juga nih, bisa buat buku juga kan. Fokus aja. Kalau tulisan saya selama ini hanya artikel opini atau tulisan-tulisan berjalan gitu aja di media sosial gitu. Nah, jadi untuk buku ini Bang, yang Abang tulis ini lebih kemana sih pembahasannya Mencari Islam ini? Ini Mencari Islam ini sebenarnya bukanlah dapat dimaknai mencari agama versi baru. Oh gitu. Tapi mencari Islam ini sebenarnya proses Islamisasi. Proses Islamisasi itu artinya
eh, upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam, membumikan paham keislaman sehingga Islam yang kita anut Ya. itu betul-betul mampu mewarnai sikap dan perbuatan kita, kata dan perbuatan kita, begitu. Selama ini kan status kita beragama Islam gitu ya. Ya. Kita coba tanya, apakah kita mencari Islam, pernah mencari Islam? Jawaban tidak pernah. Status keberagamaan kita hari ini itu kan realitas apa? Takdir keturunan. Turunan ya. Takdir keturunan. Jadi makanya hari ini kita nikmat tidak nikmat kita berislam. Kenapa kamu berislam? Kenapa kamu sholat? Takut nanti masuk neraka, takut Allah marah, dosa gitu kan. Nah, saya kira kenapa kita tidak nikmat, kemudian nilai Islam tidak begitu selaras dalam kehidupan kita dalam keseharian, kita menerima tapi kita tidak memahami. Jadi makanya hadirnya buku ini merupakan perjalanan pribadi atas kebutuhan pribadi untuk melihat kembali, ya, mereview kembali status dan paham keberagaman kita gitu. Oh, gitu. Pertama terkait dengan kenapa kita harus Islam? Iya. Kenapa kita harus butuh beragama? Iya. Kenapa kita harus bertuhan? Iya. Agama seperti apa, Tuhan seperti apa yang memang layak kita sembah itu gitu. Dalam berarti iya. Ini kan kajian filsafat Islam nih. Filsafat ya. Jadi bagi orang ini ruang tabu, jangan ditanya-tanya gitu. Kok kamu ditanya-tanya, haruskah berislam segala macam? Iya. Bagi saya iman itu sebuah proses aktif. Iya. Artinya dia terus bermetamorfosa menuju kesempurnaan sampai menjadi keyakinan yang hak gitu, tidak terbantahkan sehingga mencermin pada perilaku. Oke. Kita jangan berpura-pura takut Tuhan, takut agama, kita salat tapi sungguh tidak nikmat gitu kan. Oke. Nah, itu. Berarti inti dari buku ini adalah mencari Mereview kembali. secara kafah agama Iya. Islam itu, Iya. karena agama Islam selama ini diturunkan kita berdasarkan keturunan saja kan. Iya. Banyak juga orang yang masih belum memahami sendiri apa itu Islam gitu ya. Iya. Nah, untuk bicara buku ini Bang, ini kan intinya kan tesis Abang, maksudnya apa? Tesanya Abang, pendapat ilmiah Abang tulisan Iya. di buku kan. Berdasarkan kebutuhan gini kan, mengkaji bicara Islam itu Secara kan ilmiah. sangat luas kan. Saya buat pertanyaan-pertanyaan kunci yang saya butuhkan dari agama Islam itu. Pentingkah saya beragama Islam? Betul. Misal kita kaji lewat beberapa literasi gitu kan. Berarti gini, kalau nanti kawan-kawan lawyer on the street yang sudah baca buku ini merasa pengen bertanya atau mau diskusi, silakan hubungi Bang Tamimi, atau bisa lebih ilmiahnya membalas tulisan ini ya, Iya, antitesanya ya. Iya, bisa. Boleh juga kan, lebih ilmiah gitu kan. Dialognya lebih enak. Nah, lebih enak dialognya. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan lawyer on the street, terkhusus adik-adik mahasiswa ataupun yang lagi masih sekolah yang menonton ini, Bang Tamim ini bisa kita jadikan tokoh inspiratif dalam kita bisa berkarya. Kita sudah ngapain di usia kita sekian gitu, sudah punya apa gitu. Jadi intinya saya punya ada kutipan nih Bang mengenai untuk merefleksi kehidupan kita. Iya. Kutipan dari bahasa Latin. Latin. Rebutlah harimu tiap hari. Setidaknya kalau bahasa Inggrisnya seize the day, tapi bahasa Latinnya carpe diem. Carpe librum, seize the book. Bukalah buku. Jadi kita harus punya literasi. Literasi untuk bisa mempersenjatai pikiran kita dalam imajinasi. Untuk punya literasi lah kita bisa mempunyai imajinasi dan punya keinginan bisa menulis tadi. Jadi menulis itu menurut saya Bang ya, keresahan dulu yang ada di diri kita, baru kita tuangkan. Tidak semua orang bisa menulis. Orang bisa membaca tapi belum tentu bisa menulis. Makanya kita harus bisa menjadi tokoh muda, anak muda yang bisa menganalisis, kritis. Ya tidak perlu harus jadi artis segala macam. Tidak perlu. Yang penting kita bisa berbagi apa yang kita punya. Nah, hari ini Bang Tamim sudah membuktikan hal itu. Beliau tamatan di UIN Imam Bonjol. Hari ini sudah menjadi komisioner Bawaslu dan masih ingin berbagi ini di luar bidangnya loh gitu. Mencari Islam ya, tapi karena basic Bang Tamimi di UIN jadi masih ada kental keislaman sangat tinggi gitu. Jadi saya sangat recommended membuat kawan-kawan mahasiswa, adik-adik khususnya atau siapapun yang berminat silakan cari buku ini gitu.
Oke, tadi kita sudah mereview sedikit tentang buku karya Bang Ahmad Tamimi. Tadi kita sudah bercerita bagaimana sepak terjang Bang Ahmad Tamimi selaku komisioner Bawaslu, salah satu komisioner Bawaslu. Lalu juga kita sudah tahu apa kebiasaan menulis Bang Tamimi sudah di mana. Kalau mau cek tulisannya silahkan aja review di track di Google aja. Yang tadi kan sudah menyampaikan buku ini seperti apa segala macam kan. Nah, kita masuk segmen terakhir. Saya minta Bang Tamimi kasih pesan buat kalau milenial khususnya untuk di Inhil supaya apa itu saya serahkan ke Bang Tamimi. Apa pesan-pesan untuk kaum milenial yang bisa menonton ini channel ini? Jadi mengutip bahasa Pak Yudi tadi dari bahasa Sanskerta tadi, bukalah bukumu gitu kan, baca bukumu gitu. Artinya hidup ini tidak bisa ngarang dan menyelesaikan persoalan. Kita butuh literasi panduan. Jadi makanya tugas kita sebagai generasi milenial, apa yang kita pelajari termasuk mahasiswa di kampus itu adalah mengawinkan antara teori dan realita itu sehingga menghasilkan analisa dan solusi begitu. Jadi makanya hari ini tidak membaca artinya tidak ada persoalan yang bisa kita jawab. Manusia ini diciptakan oleh Allah itu karena kemampuan literasinya itu. Jadi maka bacalah gitu. Maka bacalah, engkau akan jadi orang berilmu, baru kamu bisa menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi. Kalau tidak membaca, gimana mau menjalankan fungsi kekhalifahan? Sama dengan hewan, makan untuk hidup, hidup untuk makan kan gitu. Nah, inilah yang saya suka dari sosok Bang Tamimi. Darah UIN-nya kental sekali, karena juga beliau ini darah HMI. Nampak karakter HMI dan UIN itu melekat sekali sama beliau dari cara beliau berpandangan segala macam. Nah, Bang Melo tadi kan sampai satu kaum milenial nih. Saya minta satu kata aja untuk Inhil apa? Inhil? Iya. Satu kata aja. Satu kalimat ya? Satu kalimat Satu kalimat. Kita gerakkan pembangunan berbasis pengetahuan. Oke, kita gerakkan apa? Pembangunan berbasis pengetahuan. Berbasis pengetahuan. Oke. Ketika itu kepentingan akan terakomodir. Siap. Oke, kawan-kawan Lawyer Industri, semoga kalian menonton channel ini bisa menambah inspirasinya untuk bisa berbuat sesuatu karya kita tak harus kita menjadi apa-apa, tapi apa yang bisa kita punya bisa kita bagi. Gitu aja, sesederhana itu Bang ya. Jadi terakhir untuk kawan-kawan Lawyer Industri, untuk mensupport channel ini tetap subscribe channel ini ya, like and share ya, kan kasih tahu kawan-kawan di Lawyer Industri tidak hanya membahas tentang hukum, kita akan sering mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif untuk kalian juga gitu. Semoga kalian tidak bosan menonton ini, bisa mendapatkan hasil di sini, yang mana tahu menjadi tahu, yang mana banyak tahu menjadi lebih tahu, ataupun yang kurang paham menjadi paham. Harapannya seperti itu. Bisa ganti membaca. Siap, membaca juga itu penting sekali. Jadi untuk ini kita terima kasihlah ke Bang Terima kasih banyak juga Ahmad Tamimi. Sukses selalu untuk karir di komisioner Bawaslu-nya. Semoga sehat selalu, terkabar sehat keluarga semua ya. Amin. Nah, terima kasih sudah hadir di kantor kita YPS Law Office. Terima kasih juga dah mengundang. Di kantor kita di YPS Law ada ILBH, jadi dua ini gitu. Nah, ini channel kita Lawyer on the Street, Bang. Oke, itu aja kawan-kawan Lawyer on the Street. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.